Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Oke, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram dan poligon frekuensi ini termasuk ke dalam statistika. Nah, ini adalah materi pembelajaran kelas 12. Oke, kita mulai saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan histogram dan poligon frekuensi? Nah, histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita membuat histogram dan poligon ini, kita harus punya dulu nih tabel distribusi frekuensinya. Jadi ini adalah untuk mempresentasikan, untuk lebih menyederhanakan lah, lebih menarik lagi gitu. Untuk kita membaca suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, kita langsung saja, histogram itu apa sih? Nah, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Bentuknya adalah suatu diagram batang. Kemudian histogram untuk pengertian yang kedua di sini, histogram adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data tabel distribusi frekuensi yang diwakili grafik berbentuk batang. Nah, pengertian pertama dan kedua itu sama. Maka dipastikan bahwa histogram itu adalah berbentuk diagram batang. Nah, di bentuknya ini kalau dalam tabel distribusi frekuensi itu dari tepi kelas suatu distribusi frekuensi atau interval kelasnya. Kemudian poligon frekuensi merupakan diagram garis yang terbentuk dari suatu garis yang didapat dari penghubungan setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan. Nah, didapat dari apa? Garis yang dari penghubungan setiap tengah-tengah sisinya, sisi atas persegi panjang yang berdampingan. Berarti pastikan ini ada di tengah-tengah suatu tabelnya ya, suatu diagram batangnya. Kemudian di sini poligon adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi yang diwakili grafik berbentuk garis. Nah, diambilnya ini adalah titik tengahnya. Kalau ini apa? Tepi kelas atau interval kelasnya. Kalau ini adalah titik tengahnya. Maka untuk membentuk ini tuh kita harus punya dulu titik tengah serta tepi kelasnya. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita punya tabel distribusi frekuensi dari 60 siswa SMA Merdeka dari nilai ulangan olahraga pada semester pertama atau semester 1. Nah, di sini dijelaskan kembali nih, takut lupa ya. Nah, bahwa ini adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk data yang lebih dari 30 atau banyak banget gitu ya. Nah, di sini biar menghitungnya nggak pusing, jadi dikelompokkan saja, lebih sederhana. Nah, di sini dilihat dari sini bahwa ini adalah banyak kelasnya, banyak kelas. Kemudian ini adalah panjang kelas. Nah, ini adalah kelas pertama, kelas kedua sampai kelas berapa ini? Sampai 7 ya, banyaknya 7. Nah, untuk kelas pertama mendapatkan frekuensinya gimana ya? Nah, ini kan rentangnya, rentang dari 35 sampai 43. Nah, carilah nilai siswa yang termasuk di rentang ini. Ternyata banyak siswa di rentang data ini ada 3 siswa. Maka frekuensinya kita simpan 3. Nah, di kelas kedua yaitu rentangnya berapa? 44 sampai 52. Nah, di sini terdapat 5 siswa. Nah, diketahui kan bahwa
ternyata yang paling banyak itu adalah di kelas kelima, yaitu 16 siswa yang mendapatkan nilai olahraga. Nah, yang paling besar nih, atau yang di atas nih, ternyata ada 9 orang. Kemudian kita ke tepi kelas. Nah, tepi kelas itu didapat dari mana? Oke, untuk yang ini, didapatnya dari mana? Dari batas bawah nih, batas bawahnya ini berarti 35 dikurangi 0. Nah, ini batas bawahnya ya, batas bawah suatu kelas. Dikurangi berapa? 0,5. Dikurangi 0,5. Nah, kalau tepi atas kelasnya yang ini, nah ini didapat dari mana? Dari batas atasnya, batas atas ini ditambah 0,5 ditambah 0,5. Jadi berapa? Dilihat ya, ini dikurangi berarti jadi 34,5. Kalau ini batas atasnya 43, kalau untuk menjadi tepi atasnya jadi ditambah 0,5. Itu hasilnya 43,5. Lakukan hal yang sama ke bawah ya. Kayak gitu untuk mencari tepi bawah dan tepi atas kelas. Kemudian untuk mencari titik tengah nih, titik tengah atau XI. XI-nya dari mana? Dari menjumlahkan 35 nih, batas atas dan batas bawah suatu kelas. Kemudian dibagi 2. Nah, dijumlahkan dulu hasilnya berapa, dibagi 2. Nah, hasilnya jadi segini, 39. Nah, untuk kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas ke-7 juga sama pengerjaannya kayak gitu ya untuk mencari XI atau titik tengah. Oke, kita lanjut ke membuat histogramnya. Karena di sini udah punya. Berarti kalau histogram yang diambil adalah frekuensinya serta tepi kelasnya. Kita ambil 2 data ini. Nah, di sini udah ada datanya. Kemudian, nah ini adalah bentuk histogramnya yang udah jadi. Tapi kita akan menjelaskan nih, gimana sih sampai bisa jadi kayak gini. Nah, di sini untuk yang garis ke atas ini, nah ke atas ini adalah untuk mempresentasikan frekuensinya. Nah, kalau ke sini adalah mempresentasikan tepi kelasnya. Nah, di sini berarti untuk di titik ini adalah berapa? 34,5 karena ini tepi bawah kelas pertama kan. 34,5. Nah, di sini juga ada datanya 34,5 sampai 43,5. Berarti 43,5 di sini. Kita tarik garis lurus sehingga membentuk suatu diagram batang kan. Nah, sini. Frekuensinya berapa? Kan 3 di sini frekuensinya, berarti tingginya di titik ketiga, di titik sini, 3. Kemudian udah didapat nih kelas pertama, berarti tinggi dan rentangnya segini. Kemudian kuota untuk kelas kedua atau frekuensinya berapa? Kelas kedua ada 5 berarti titiknya di sini kan. Nah, pada umumnya nih suatu diagram batang kan kayak gini. Nah, tapi kan ini di sini kayak gini ya berhimpitan. Nah, ini yang disebutnya histogram. Kenapa berhimpitan? Karena dapat dilihat nih batas tepi atas ini dan tepi bawah kelas kedua ini nilainya sama kan? Sama. Berarti ada di titik yang sama, yaitu titik ini, titik yang sama di sini. Maka keduanya berhimpitan. Nah, jadi nggak ada jarak ya untuk histogram, nggak ada jarak antara kelas pertama dan kelas kedua, dan kelas kedua ke kelas ketiga kayak gitu. Sampai akhir nggak ada yang nggak ada jarak. Nah, kayak gitu. Seperti diagram pada umumnya, berarti kelas ketiga nih, diagram yang ketiga ini tingginya berapa? Atau frekuensinya berapa? 4 kan di sini, berarti 4. Kita tarik dari sini, 4. Kemudian untuk kelas keempat berapa frekuensinya? 8. Maka 8 sampai sini kan.
Nah, ini sampai sini. Batasnya berapa? Batas atasnya itu 70 kan di sini. Berarti sampai sini, dan kelas selanjutnya seperti itu juga. Nah, di sini berapa? 16. Nah, dapat dilihat kan secara kasat mata aja bahwa terlihat ya, yang paling jelas itu di paling banyak itu di kelas yang kelima, yaitu ada 16 siswa. Nah, kalau di sini kan cari-cari dulu nih. Kalau ini mah secara langsung aja udah kelihatan, oh yang paling tinggi ternyata ini. Nah, ini adalah gunanya histogram untuk mempermudah kita membaca dari tabel distribusi frekuensi. Kita lanjut ke poligon ya. Nah, poligon ini yang diambil adalah titik tengahnya serta frekuensinya. Nah, sama kayak histogram, frekuensi ini yang ke atas dan yang mendatar ini adalah untuk mempresentasikan titik tengahnya. Nah, ini adalah titik tengahnya. Ada 7 kelas kan, berarti di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya, ini kelas pertamanya 39, kelas keduanya 48. Nah, kita titikin. Titiknya lurus ya. Dari sini 3 kan? 3. Nah, di sini titiknya ini 3. Nah, ada titik temu. Titik temunya di sini. Titik temunya di sini kan? Nah, untuk kelas kedua titik temunya di sini. Nah, ini ada titiknya. Titik untuk kelas kelima. Nah, ini titiknya. Kemudian tarik garis dari kelas pertama ke kelas kedua, dari kelas kedua ke kelas ketiga sampai semuanya tergarisi ya, dari titik satu ke titik yang lainnya bersambung gitu ya, menyambung gitu. Nah, ini yang dinamakan poligon. Poligon itu mengikuti dari histogram sendiri ya. Nah, ini adalah yang dinamakan poligon. Poligon itu adalah diagram garis kemudian. Nah, kalau masih bingung, kita satukan nih histogram sama poligonnya. Nah, disatukanlah histogram dan poligonnya. Dapat dilihat bahwa ini adalah titik tengahnya ya di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah titik tengahnya ya kan. Nah, titik tengahnya berada di tengah-tengah suatu kelas. Kenapa ada di tengah-tengah? Karena apa? Penjumlahan dari batas atas dan batas bawah kemudian dibagi 2. Ada di sini. Nah, menyimpannya di mana kalau disatukan? Yaitu di atas suatu diagram batangnya. Nah, dari diagram kelas pertama nih, batang kelas pertama, ambil tengah-tengahnya di mana? Tikin sama kalian, dititik, kasih titik, kemudian ditarik garis. Nah, garis kuning ini ya. Nah, ditarik dari ini berarti menurun nih, ada menurun ke atas, paling atas nih, ada di kelas kelima, yaitu frekuensinya adalah 16 ya kan, 16. Nah, kemudian menurun lagi. Nah, ini lebih gampang kan membacanya, jadi lebih enak gitu ya kelihatannya. Oh iya, ternyata kelas yang paling banyak itu ada di kelas kelima, yaitu berapa? 16. Banyak siswa jadi kesimpulannya di sini paling banyak siswa dari 60 siswa ini, yang paling banyak di kelas kelima, yaitu di rentang data 75 sampai 79,5 atau 71 sampai 79. Nih di sini nilai siswa yang paling banyak. Paling banyak siswa yang mendapatkan nilai dari rentan data ini. Oke, yang kedua berarti yang kedua banyak gitu di kelas ke-6. Ya. Nah, kalau ini seimbang nih, kelas ke-4 dan kelas ke-7. Oke. Seperti itu untuk membuat histogram dan poligon frekuensi. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat lebih jelas lagi ya apa yang dimaksud histogram dan poligon. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang histogram dan poligon. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.